Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya mau menyapa dulu buat teman-teman, ya, rekan-rekan semua yang satu profesi sebagai buruh pabrik, ya. Bravo, buruh Indonesia, ya. Ya, jadi untuk yang tidak seprofesi dengan kita sebagai buruh pabrik, ya, mungkin mereka tidak tahu, ya, suka dukanya menjadi seorang buruh pabrik gitu, ya. Ya, apa suka dukanya seorang buruh pabrik gitu, ya. Ya, saya akan menceritakan sedikit, ya, bagian dari suka dukanya menjadi seorang buruh pabrik gitu, ya. Ya, dimana seorang buruh pabrik itu, ya, kerja dengan menggunakan sistem itu kerja shift, ya, dibagi, ya, jam kerjanya, ya. Jadi ada yang masuk shift pagi, ya, ada yang masuk shift sore, dan ada yang masuk shift malam, ya. Ya, jadi mungkin salah satu contoh, ya, sebagai sebagai buruh pabrik, ya, suka dukanya menjadi seorang buruh pabrik itu, ya, contoh kecilnya di saat ingin berangkat kerja gitu, ya. Ya, jadi yang namanya kerja di sebuah perusahaan pabrik, ya, pabrik apapun itu, ada yang menerapkan kerja shift, ya. Jadi kalau shift pagi itu mulainya ada yang mulai jam 6 masuknya, ya. Ada juga yang mulainya masuknya jam 7. Itu shift pagi. Kalau shift sore itu ada yang masuknya jam 3, ada yang masuknya jam 4, ya. Jadi itu shift 1 dan shift 2. Nah, kalau di shift yang 3, ya, masuk shift 3 itu jamnya ada yang jam 10, ada yang jam 11. Jadi nggak sama juga, ya. Setiap perusahaan pabrik tuh beda-beda, ya, jam kerja masuk shiftnya, ya. Nah, di sini mungkin salah satu suka dukanya menjadi seorang buruh pabrik gitu, ya. Jadi ketika mau berangkat kerja gitu, ya. Jadi mungkin ketika jadwal masuk malam gitu, ya, masuk shift 3 gitu, ya. Ya, kalau yang pernah saya alami dulu, ya, masuk kerja di shift malam itu masuknya jam 11, ya. Jadi sebelum jam 11 malam itu kita sudah harus berangkat dari rumah, ya. Mungkin 1 jam atau 1,5 jam sebelum jam 11 malam, ya. Karena jam 11 malam itu sudah pergantian shift, ya. Dari shift 2 ke shift 3, ya. Jadi jam 11 malam itu sudah mulai aktivitas kerja, ya. Jadi harus berangkat lebih awal. Nah, mungkin banyak juga yang mengalami, ya, rekan-rekan kita, teman-teman kita yang bekerja di sebuah perusahaan pabrik, ya, menjadi seorang buruh pabrik itu ketika berangkat kerja, ya, masuk malam
ya. Nah, di tengah perjalanan tahu-tahu hujan, ya. Hujan deras gitu ya. Dan lupa nggak bawa jas hujan, ya. Ada nggak yang pernah ngalamin? Ada kan? Iya. Dan di saat hujan yang deras itu ya, lah bannya bocor. Bannya bocor. Nah, pernah nggak ngalamin? Pasti ada ya. Ada, nggak satu dua orang juga yang ngalamin ya. Jadi itu bagian dari suka dukanya menjadi seorang buruh pabrik ya. Ketika mau berangkat kerja itu ada yang mengalami hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi ketika mau berangkat masuk malam itu kondisi hujan ya, bannya bocor. Jadi ada yang ditekat gitu ya, ditekat sampai tempat kerja ya. Walaupun bannya bocor, bannya sudah kempes gitu ya, ditekat, ditekat sampai tempat kerja itu ya. Karena udah di tengah-tengah perjalanan, nanggung juga kalau mau pulang kan. Dan yang dimana ya kita tahu lah kalau malam itu ya, ya di atas jam 9 malam itu udah jarang sekali yang namanya bengkel tambal ban gitu ya. Ya, iya kan? Jadi ya ada ya teman-teman kita itu ada yang nuntun dulu. Mungkin tanya-tanya orang di sekitar itu ya. Tempat yang ada tambal ban di sekitar situ mana gitu ya. Mungkin ada yang dituntun. Ada juga yang ditekat. Ya, ditekat sampai tempat kerja. Jadi ada juga yang dituntun dulu cari bengkel tambal ban di sekitarnya situ ya, terus izin sama pimpinan. Datang terlambat ya karena ban bocor. Ya, itulah bagian kecil ya dari seorang buruh pabrik. Ya, memang di perusahaan-perusahaan pabrik ya ada yang namanya fasilitas armada ya untuk antar jemput karyawan, ada tapi nggak semua ya, nggak semua. Jadi ya kalau para buruh pabrik yang tidak mendapatkan fasilitas kendaraan antar jemput di sebuah perusahaan pabriknya itu ya, jadi mereka menaiki kendaraan sendiri ya, naik sepeda motor sendiri ya, dengan armadanya sendiri. Jadi yaitu bagian kecil dari suka dukanya menjadi seorang buruh pabrik gitu ya. Jadi sampai tempat kerja itu ada yang sampai basah kuyup ya, baju celana ya semua ada. Tapi karena semangatnya ya, karena memang tuntutan untuk menghidupi keluarga di rumah gitu ya, harus tetap bekerja ya. Jadi ya itu, walaupun hujan ya, kehujanan, lupa nggak bawa mantel gitu ya, terus banyak bocor, ya tetap berangkat sampai tempat kerja ya. Ya itu. Dan sesuai judul panel ya, belum lama ini pemerintah menaikkan harga BBM ya. Dari yang awalnya harga pertalite itu 1 liternya harga 7.650 ya. Sekarang naik menjadi 10.000 rupiah 1 liternya. Ya, jadi dampak dari kenaikan BBM ini sangat terasa sekali ya, khususnya buat para kalangan masyarakat menengah ke bawah
ya, para buruh, para pedagang, ya. Iya, karena barometer acuan daripada kenaikan harga suatu produk, ya, harga sandang pangan itu barometernya ada di BBM, ya, acuannya ada di BBM. Kalau harga BBM naik, otomatis segalanya naik, ya. Jadi para buruh pun juga sama, ya, merasakan dampak dari kenaikan BBM saat ini, ya. Dan mungkin bagi mereka yang tidak seprofesi dengan seorang buruh pabrik, ya, mereka tidak tahu, ya, bahwa gaji, ya, bagi seorang buruh pabrik, ya, itu sangat pas-pasan dan bahkan kurang, ya, ada yang tidak cukup. Dan tidak menutup mata, tidak menutup telinga juga, ya, banyak juga, ya, teman-teman kita yang bekerja di sebuah perusahaan pabrik, ya, menjadi seorang buruh pabrik, itu mencari penghasilan tambahan di luar, ya. Ada yang menjadi ojek online, ada yang menjadi berjualan, ya, ada yang berjualan bakso keliling, ada, dan ada juga yang menjadi seorang parkir, ya, tukang parkir, ada, real, ada, teman saya sendiri, ya, itu mereka harus mencari tambahan penghasilan di luar bekerja menjadi seorang buruh pabrik, ya, ya, karena emang kondisi saat ini ya memang seperti ini, ya, demi menghidupi keluarga di rumah, demi mencukupi kebutuhan anak, ya, untuk biaya sekolah dan lain-lain, dan untuk biaya makan sehari-hari satu bulannya, dan untuk biaya transportasi setiap bulannya. Ya karena itu tadi, nggak semua buruh pabrik, ya, mendapatkan fasilitas armada kendaraan antar jemput khusus karyawan, ya, nggak semua. Jadi banyak juga yang berangkat ke tempat kerja itu menggunakan kendaraannya pribadi, ya, dengan sepeda motornya sendiri. Jadi dengan UMK yang sekarang, ya, kami, mungkin saya, ya, mewakili teman-teman para buruh pabrik, ya, mengharapkan, ya, kepada Menteri Tenaga Kerja, ya, Ibu Ida Fauziah, ya, yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja di Kementerian Republik Indonesia saat ini, ya. Kami berharap untuk UMK, upah minimum kabupaten, ya, untuk disesuaikan dengan kenaikan harga BBM saat ini, ya. Karena bagi kami, ya, bagi masyarakat umum, ya, khususnya untuk menengah ke bawah dan para buruh, para pedagang, itu memang sangat terasa, ya, dampak kenaikan dari harga BBM ini. Yang mungkin dulu, ya, dulu sebelum kenaikan harga BBM ini, ya, harga Pertalite itu, ya, ini saya sendiri gitu, ya, contoh saya sendiri. Kalau sebelum kenaikan BBM ini, kalau mengisi BBM, ya, Pertalite di SPBU
ya, itu 20.000 sudah penuh, sudah full tank ya, uang 20.000 itu. Kalau sekarang ya, untuk penuhnya sebuah tangki sepeda motor itu ya, ini sepeda motor yang tangki seperti Supra gitu ya, mungkin untuk kayak Matic, Honda Beat ya, seperti itu ya, bukan tangki-tangki sepeda motor yang tangki besar, bukan ya. Jadi seperti kendaraan bebek ya, seperti Supra ya, mungkin seperti itu contohnya. Itu sekarang kalau ngisi Pertalite itu full tanknya itu sekarang 35.000 ya. Dan nggak tahu kenapa ya, semenjak kenaikan harga BBM ini ya, saya merasa dan nggak cuma saya juga, teman-teman saya juga sama merasakan ya. Semenjak harga BBM ini naik, itu terasa bahan bakar sepeda motor kita itu seperti agak boros gitu ya. Benar nggak? Coba kalian komentar di bawah, sepeda motor kalian tuh rasanya agak boros nggak dengan BBM saat ini ya, semenjak kenaikan harga BBM ini. Yaitu kalau saya yang merasakan dan teman-teman saya yang merasakan. Dan semenjak harga BBM ini naik ya, itu di setiap SPBU itu malah antriannya malah sekarang semakin panjang ya. Ya enggak? Iya, ini real ya. Jadi apa yang saya katakan di sini ini semuanya real, realita yang ada ya di sekitar kita ya. Jadi kembali lagi ya, kami sebagai buruh pabrik gitu ya, itu sangat berharap ya, mungkin untuk UMK, upah minimum kabupaten ya, di seluruh Indonesia ini ya, bisa disesuaikan dengan kenaikan harga BBM saat ini gitu ya, agar perekonomian ya di negara kita itu bisa seimbang ya, antara pendapatan ya dari UMK dengan pengeluaran sehari-hari kita ya, itu bisa seimbang. Karena memang tidak bisa dipungkiri ini sangat berat sekali ya, dengan kenaikan harga BBM yang sekarang ini sangat berat sekali ya. Nggak usah tutup mata juga ya untuk para buruh ya, ya nggak semuanya juga, nggak semua, tapi aku ambil rata-ratanya ya, itu para buruh pun ya, para buruh pabrik, entah buruh apapun itu ya, mereka punya yang namanya juga pinjaman setoran di bank ya, mungkin juga ada yang memiliki kredit sepeda motor, kendaraan gitu ya, setiap bulannya juga mempunyai kewajiban untuk membayar setoran itu setiap bulannya gitu ya. Itu ada banyak ya. Jadi dengan UMK yang sekarang itu ya, dan kenaikan harga BBM yang sekarang itu benar-benar sangat berat untuk semua kalangan masyarakat ya, khususnya kalangan masyarakat menengah ke bawah ya, para buruh, para pedagang, sama semua merasakan dampaknya ya. Dan kepada Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauzia ya,
kami juga berharap ya untuk ditinjau kembali tentang peraturan untuk karyawan ya, para buruh ini ada yang namanya pengangkatan karyawan tetap ya. Karena untuk sistem sekarang ini yang berjalan di sebuah perusahaan ya, pabrik, itu menggunakan sistem karyawan kontrak ya. Jadi setiap jangka 1 tahun sekali itu kontrak harus diperpanjang lagi ya. Jika perusahaan masih menghendaki karyawan tersebut bekerja di perusahaannya, ya akan diperpanjang lagi. Tapi apabila tidak, ya sudah, berarti perusahaan memutus kontrak kerja bagi seorang karyawan tersebut. Dan saat ini banyak juga ya karyawan para buruh pabrik ya yang tidak mendapatkan hak BPJS tenaga kerja ya. Ya mungkin karena itu tadi dibuat sistem kontrak itu tadi ya. Jadi karyawan kontrak. Jadi kami berharap pada Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauziah ya untuk memperhatikan nasib kami sebagai buruh pabrik gitu ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ya melalui video saya ya saat ini mungkin bisa sampai ke Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauziah ya. Jadi memang seperti itu ya. Kehidupan bagi seorang buruh pabrik ya, banyak ya yang mencari penghasilan tambahan di luar dari bekerja di sebuah pabrik ya sebagai buruh pabrik. Ada yang menjadi Gojek online, ada yang menjadi Grab ya, ada yang menjadi Maxim ya, jadi driver gitu ya. Ada yang Shopee Food, banyak iya kan, iya. Dan ada juga yang jualan bakso keliling, dan ada juga yang menjadi seorang tukang parkir. Ini real ya, ada ya, teman saya sendiri bahkan itu. Jadi buat Ibu Menteri ya, bisa mendengarkan mungkin sedikit apa yang menjadi harapan kami sebagai seorang buruh pabrik gitu ya. Dan buat teman-teman semua ya, teman-teman saya semua seorang yang bekerja menjadi buruh pabrik ya, tetap semangat ya, tetap semangat, lakukanlah apa yang harus kita kerjakan gitu ya, mengemban tanggung jawab ya untuk membahagiakan keluarga di rumah, membahagiakan istri, membahagiakan anak ya. Semangat. Dan ini ada lagi ya contoh ya, ini aku angkat dari teman saya sendiri ya, teman keseharian ada. Jadi teman saya ini ya seorang buruh pabrik juga sama ya. Jadi kan kadang dia itu ngajak jajan ya ke warung gitu ya, warung makan maksudnya ya. Terus
di sana pasti nggak lepas yang namanya makan gorengan ya, dengan segelas kopi ya atau es ya. Gorengan di tempat kami ya itu satunya itu di tempat kami masih harga Rp500 ya. Jadi tempe goreng ya. Ini saya mau cerita dulu ya, sebelum kan sempat ya harga minyak goreng itu naik ya, dan sempat juga langka juga ya minyak goreng itu. Nah, teman saya ini ya mungkin di warung yang biasa kami kunjungi ya, dengan teman saya ini ya, sebelum dulu pernah minyak goreng langka dan minyak goreng naik, itu gorengan di tempat kami itu ya mungkin lumayan lah ya, agak tebal sedikit ya, segini tuh harganya Rp500 satunya ya. Dan setelah minyak goreng langka saat itu ya, dan minyak goreng naik, itu potongan tempenya itu menjadi lebih tipis ya, jadi lebih tipis. Dan harga gorengan yang tadinya harganya satunya 500 ya, sekarang menjadi 2003 ya. Jadi kalau harganya itu, gorengannya itu setelah harga minyak goreng langka dan minyak goreng naik, itu harga gorengan sekarang 2003. Dan setelah kejadian ya, sempat kejadian harga minyak goreng naik dan minyak goreng langka itu ya, kan lebih tipis ya, jadi lebih tipis, dan itu pun harganya menjadi 2003. Dan sekarang ya, sekarang harga BBM naik ya. Tempenya itu yang tadinya udah ditipisin ya, sekarang lebih tipis. Lebih tipis dan lebih kecil ya. Real, ini real ya. Ya, itu gara-gara BBM naik ya. Jadi berefek juga di makanan. Dan teman saya ini ya, teman saya ini yang sering ya jajan sama saya di warung itu ya, di rumahnya temannya saya itu juga sama ya, sama istrinya. Kalau di rumah itu buat gorengan ya, goreng tempe, itu juga sama ya, sama potongannya sekarang jadi tipis-tipis, kecil-kecil. Ya ini real loh, real ya. Jadi istrinya teman saya ini di rumah kalau buat gorengan itu juga sama, tipis-tipis ya, kecil-kecil. Dan teman saya ini tanya ke istrinya ya, kok kamu bikin gorengan kecil-kecil, tipis-tipis sih, kok sama kayak di warung yang biasa jajan di warung gitu kan. Terus dijawab sama istrinya itu ya, emang kamu nggak tahu apa, BBM sekarang naik, apa-apa naik ya, ya emang harus gini katanya, kita harus hemat, kita harus hemat pengeluaran, yang penting ada lauk untuk dimakan ya, masih bersyukur ya. Ya mungkin apa yang dibilang istrinya teman saya ini mungkin ada benernya juga ya, tapi mas saya harus tipis-tipis ya, padahal kan buat dikonsumsi sendiri juga kan ya. Mungkin itulah cara manajemen mereka ya untuk menyiasati harga BBM ini naik ya. Jadi mereka menghemat pengeluaran biaya bulanan ya, seperti itu. Ya mungkin juga karena teman saya ini ya ngasih uang bulanannya ke istrinya ya cuma segitu-gitu aja. Jadi
Jadi ya istrinya menyiasati pengeluaran untuk bulanannya itu ya disiasati seperti itu. Jadi ya seperti itulah ya buruh pabrik ya. Menjadi seorang buruh pabrik ya seperti itu. Ini real ya. Apa yang aku bilang di sini ya, apa yang aku katakan di sini, ini benar-benar realita yang aku angkat di sekitar ya. Dan banyak juga yang mengalami ya. Nggak usah menutup mata, nggak usah tutup telinga ya. Jadi inilah kalau kalian, bagi yang tidak seprofesi dengan kita sebagai buruh pabrik, jadi mereka tidak tahu ya, di balik semua itu, di balik uh, ada cerita ya, suka dukanya menjadi seorang buruh pabrik dan berjuang demi menghidupi keluarga di rumah ya. Jadi tetap semangat ya untuk teman-teman semua para buruh karyawan pabrik ya, dan seluruh karyawan buruh dimanapun kalian berada ya, baik buruh pabrik atau buruh apapun profesi anda di sana, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan ya, itu penting. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan ya, dan istirahat yang cukup ya. Boleh ya, boleh mencari tambahan penghasilan di luar, asal tidak mengganggu pekerjaan pokok kita sebagai karyawan buruh di tempat perusahaan kita bekerja ya. Dan tetap dikondisikan ya kesehatannya. Jadi jangan banyak mengeluh ya. Banyak juga ya, kemarin juga ada ya rekan-rekan teman kita ya yang menyuarakan ya, berunjuk rasa tentang kenaikan BBM ini ya. Bukan demo yang membuat kerusuhan ya, bukan. Hanya sekedar berunjuk rasa ya, menyampaikan aspirasi apa yang kita rasakan saat ini gitu ya. Jadi semoga suara-suara kita semua ya bisa didengarkan oleh uh, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia saat ini ya. Mungkin sementara segitu dulu ya. Lain kali kita akan bahas lagi. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.